Selama pidato perpisahan Sir Alex Ferguson di Old Trafford, manajer legendaris tersebut mendesak para penggemar untuk mendukung penggantinya, merujuk pada kesabaran yang diberikan kepadanya selama masa-masa sulit. Meskipun ada seruan untuk bersatu ini, Manchester United telah mengalami periode yang penuh gejolak dengan 6 manajer tetap, 2 kepala eksekutif, dan lebih dari 1 miliar dihabiskan untuk transfer. Faktanya, Setan Merah belum memenangkan gelar Liga Premier sejak Ferguson pergi. Musim ini merupakan salah satu musim terburuk United dalam sejarah modern, dengan 6 kekalahan Liga di kandang dalam 12 pertandingan pembuka. Lebih jauh lagi, United telah menderita 10 kekalahan hanya dalam 22 pertandingan Liga musim ini. Kekalahan paling awal yang mereka alami sejak musim 1989-90. Meskipun mengalami masalah di Liga, United akan berusaha membawa momentum dari kemenangan dramatis mereka di Liga Eropa atas Rangers ke pertandingan mendatang mereka melawan Fulham, Senin, 27 Januari. Kemenangan di menit-menit terakhir memberikan secercah harapan bagi para penggemar, tetapi tim menghadapi tekanan yang signifikan untuk memberikan hasil yang konsisten. Pertanyaannya, apa sih yang membuat MU serusak ini setelah ditinggalkan Sir Alex? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Masa-masa kehancuran dan keterpurukan Manchester United dimulai. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013, klub memasuki masa transisi yang sulit. Beberapa manajer seperti David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, dan hingga sekarang Ruben Amorim tidak bisa menyamai ataupun mendekati taktik, pemain, mental, dan gaya bermain masa Ferguson, apalagi prestasi. Saat Sir Alex pergi, gaya bermain Manchester United terus memburuk dengan taktik-taktik dari pelatih yang tidak nyetel dengan para pemain. Contohnya seperti pada zaman Moyes yang kurangnya kreativitas dari lini tengah dan hanya mengandalkan crossing, Louis van Gaal yang hanya bisa menerapkan gaya main terlalu defensif, gaya main parkir bas dari Mourinho, dan masih banyak lagi. Jelas berbeda dengan gaya main Sir Alex yang cenderung mengandalkan permainan cepat dan agresif melalui combo para pemain-pemainnya seperti Ronaldo, Giggs, Rooney, Van Nistelrooy, dan kawan-kawan dengan formasi andalannya, yaitu 4-2-2. Legenda Manchester United Dennis Irwin telah mengidentifikasi masalah terbesar di balik kemunduran Manchester United saat ia meratapi dekade yang sulit di Old Trafford. Irwin yakin perekrutan yang buruk merupakan faktor kunci di balik ketidakmampuan klub untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Berbicara terus terang tentang situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan Stick to Football, Irwin berkata, ini merupakan 10 tahun yang sulit pasca Sir Alex Ferguson. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi periode yang sulit setelah Sir Alex pergi. Mereka memiliki banyak manajer berpengalaman Ole Gunnar Solskjaer juga, yang tampaknya akan melakukan sesuatu, tetapi harapan itu baru saja sirna. Mereka telah memenangkan piala, seperti yang Liverpool lakukan di masa tenang mereka, tetapi tidak pernah mendekati Liga dalam 10 tahun terakhir. Itu akan memakan waktu. Saya telah mengatakan sebelumnya, itu tergantung pada para pemain. Manajer dapat mengatur para pemain. Ia menyukai formasi 4-3-3, tetapi itu benar-benar tergantung pada para pemain. Anda tidak akan mengatakan perekrutan Manchester United selama 10 tahun terakhir juga hebat. Itu masalah terbesar. Performa Manchester United di bawah kepemimpinan Ruben Amorim tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa Erik ten Hag. Untuk meningkatkan penampilan tim Setan Merah, Amorim menghadapi 4 tantangan utama yang perlu segera ditangani. Jelas bukan pekerjaan yang mudah dan bisa diselesaikan dengan cepat. Dari total 15 pertandingan yang telah dilakoni, Manchester United di bawah Ruben Amorim hanya berhasil mencatatkan 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Terbaru, mereka mengalami kekalahan 1-3 dari Brighton and Hove Albion pada pekan ke-22 Premier League. Hasil buruk ini membuat tim Setan Merah terpuruk di peringkat ke-13 klasemen sementara Premier League dengan total nilai 26. Mereka hanya unggul 10 poin dari Ipswich Town yang berada di posisi ke-18
yang merupakan batas akhir zona degradasi. Ruben Amorim memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika ingin meningkatkan performa Manchester United. Kelemahan yang dialami Manchester United sejak dilatih oleh Erik ten Hag dan sekarang di bawah kepemimpinan Ruben Amorim terletak pada sektor pertahanan, khususnya posisi penjaga gawang. Andre Onana yang menjabat sebagai kiper utama MU seringkali melakukan kesalahan yang merugikan tim. Salah satu blunder terbaru terjadi saat menghadapi Brighton and Hove Albion pada akhir pekan lalu. Dia gagal menahan gol pertama yang dicetak oleh Yankuba Minteh, tidak mampu mencegah gol dari Kaoru Mitoma, dan melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol ketiga oleh Jorginho Rutter. Kelemahan ini menimbulkan keraguan di kalangan penggemar mengenai apakah Amorim akan tetap mempertahankan Onana sebagai kiper utama dalam waktu yang lama. Sementara itu, Altay Bayindir yang merupakan kiper cadangan patut dipertimbangkan untuk menggantikan posisi Onana. Di sisi lain, Amorim juga perlu memperkuat posisi wingback kiri. Hal ini menjadi penting karena Diogo Dalot yang merupakan pemain dengan kaki kanan seringkali ditempatkan di posisi tersebut. Penambahan pemain di posisi ini diharapkan dapat memperbaiki performa tim dan memberikan kontribusi yang lebih baik di lini pertahanan. Walaupun penampilan Manchester United belum memuaskan, Ruben Amorim dianggap perlu untuk tetap menggunakan formasi yang sudah terbukti efektif. Mengubah formasi dari 3-4-3 yang telah memberikan banyak kesuksesan di Sporting CP hanya akan memperburuk situasi yang ada. Amorim harus tetap yakin pada strategi yang telah berhasil, meskipun hasil awal di Manchester United tidak sesuai harapan. Saat ini MU sedang berupaya untuk memperoleh kembali stabilitas, terutama jika dibandingkan dengan tim-tim yang lebih kuat. Meskipun seringkali menjadi sasaran kritik, Bruno Fernandes tetap menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, mengingatkan kita pada masa kejayaan Manchester United. Namun, penampilan yang kurang memuaskan saat menghadapi Brighton menunjukkan kurangnya kreativitas dalam serangan tim. Dalam pertandingan tersebut, Bruno Fernandes adalah satu-satunya pemain yang berhasil mencatatkan tembakan tepat sasaran melalui penalti. Oleh karena itu, Manchester United perlu mulai mendistribusikan tanggung jawab kreativitas kepada pemain lainnya. Dengan adanya sistem yang lebih baik, The Red Devils harus segera mencari pemain yang dapat memberikan kontribusi kreatif yang lebih signifikan, bukan hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Waktu tidak berpihak pada mereka, tim harus segera berupaya untuk meningkatkan kualitas serangan agar dapat bersaing dengan lebih baik di liga. Tanpa adanya dukungan dari pemain lain, beban yang ditanggung oleh Fernandes akan semakin berat, dan hal ini dapat menghambat performa tim secara keseluruhan.